Isyana memanfaatkan cahaya bulan dan cahaya bintang untuk berjalan sekitar 2 mil di samping Danau Ranau dan akhirnya menemukan lokasi persis pohon teh Ibu Puca saat itu. Saat ini, dia menunjuk ke sebidang tanah kuning gundul sedikit lebih tinggi di pantai dan berkata, "Lokasi itu seharusnya menjadi tempat pohon teh Ibu Puca tumbuh." Tama melihat sekeliling, di bawah sinar bulan, ada rumput hijau dan pepohonan di sekelilingnya. Namun sebidang tanah dengan diameter lebih dari 100 meter ini gundul seperti alopecia areata. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Aneh, mengapa tidak ada yang tumbuh di sana? Mari kita lihat." "Oke." Tama setuju tanpa berpikir panjang, dan bersama Isyana, mereka sampai di tanah kosong. Berdiri diam di sini, Tama merasa semakin aneh. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata kepada Isyana, "Nona, iklim di sini seharusnya tropis. Jadi harusnya nyaman sepanjang tahun, dan ketinggian di gunung ini lebih tinggi. Dan suhunya relatif lebih rendah. Ditambah dengan ketinggian dan sinar matahari yang cukup, iklim ini unik untuk pertumbuhan tanaman." Tama berkata, "Jika aku ingat dengan benar, setengah dari bunga Tiongkok diproduksi di selatan wilayah Y. Dari sini terlihat bahwa di tempat seperti daerah ini, tidak mungkin ada sebidang tanah yang bisa tumbuh tanpa bunga dan tanaman. Jadi kenapa sebidang tanah yang membesarkan induk puca di hadapanku ini tidak menumbuhkan apapun?" Isyana menggelengkan kepalanya karena terkejut dan berkata, "Sejujurnya, menurutku ini juga sangat aneh. Dulu, vitalitas di sini sangat kuat. Tanah di samping Danau Ranau tidak bisa melihat warna tanah sepanjang tahun. Semua tempat tumbuhnya tanaman ditutupi oleh berbagai tanaman. Ditumbuhi terlalu banyak, induk puca memiliki radius 100 kaki, dan tanamannya bahkan lebih subur dari biasanya. Aku tidak menyangka tidak ada rumput yang tumbuh di sini sekarang." Tama menghela nafas. Mungkin semua nutrisi di dalam tanah di sini telah habis. "Apakah semuanya hilang?" Isyana menggelengkan kepalanya, meskipun semuanya sudah habis pada saat itu. Sudah lebih dari 300 tahun, dan bahkan tanah tandus pun bisa membiarkan tanaman tumbuh. Jadi tidak mungkin tidak ada rumput. Saat dia berbicara, langit tiba-tiba menjadi gelap. Mereka berdua memandangi tanah kuning tandus di bawah kaki mereka di bawah sinar bulan dan cahaya bintang. Namun dalam sekejap mata, mereka merasakan segala sesuatu di sekitar mereka dengan cepat menjadi gelap. Keduanya memandang ke langit pada saat yang sama, hanya untuk melihat awan gelap datang entah dari mana, menutupi sebagian besar Danau Ranau. Tama dapat melihat dengan mata telanjang bahwa kecepatan berkumpulnya awan gelap sungguh luar biasa, yang benar-benar tak tertandingi oleh awan gelap di alam, dan lebih mirip pemandangan sebelum dia mengaktifkan Thunderbolt dan memicu guntur. Tama terkejut, dan mau tidak mau berkata, "Mengapa rasanya seperti seseorang sedang melakukan sesuatu?" Mendengar perkataan Tama, Isyana langsung mengerutkan keningnya. Menatap awan gelap di langit yang semakin tebal dan besar. Merasa sangat cepat menghitung dengan satu jari, dia bergumam. Sepertinya seseorang melakukannya, lebih seperti. Tama melihat ekspresi ngeri Isyana dan kegugupannya yang jarang terjadi saat berbicara. Jadi dia segera bertanya padanya, "Nona, menurutmu ini seperti apa?" Dengan sedikit gugup, dia berkata, "Ini awan gelap tampak kacau dan tidak teratur. Tetapi ada undang-undang yang agak rumit. Rasanya seperti gambaran Gua Zen dalam 64 heksagram buku perubahan Gua Zen." Tama mendengarkan terkejut. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Apa awan ini benar-benar gambar heksagram?" Isyana mengangguk dan bergumam, "Heksagram Zen selalu rumit. Ini adalah heksagram utama dan heksagram tamu yang tumpang tindih, menyiratkan sesuatu yang tidak terduga. Dan itu pasti merupakan peristiwa yang menggemparkan." Tama bahkan lebih terkejut lagi.
dan mau tidak mau bertanya, "Apa orang-orang memiliki kemampuan menggunakan awan di langit untuk membuat ramalan?" Isyana tampak kosong. "Aku tidak tahu, tapi ramalan ini sepertinya baru saja dimulai. Saat kita datang ke sini, kupikir ini tidak boleh dibuat-buat." "Itu bukan buatan?" Tama bertanya padanya. "Jika itu bukan buatan, mungkinkah itu formasi alami?" Isyana menggelengkan kepalanya. "Aku belum memahami misterinya." Saat mereka berbicara, awan gelap di langit masih berubah dengan cepat. Dan awan tebal sepertinya telah menggali sumur yang tiada habisnya di langit. Terus-menerus keluar dari diri mereka sendiri tanpa alasan. Dan dengan cepat menutupi seluruh lembah tempat Danau Ranau berada. Isyana mengerutkan kening, menatap ke langit dengan mata terbelalak, dan berbisik pada dirinya sendiri. Heksagramnya berubah terlalu cepat. Aku tidak mengerti. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan padaku? Bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas? Awan gelap di langit tidak dapat memahami gumamannya. Awan itu terus berubah tanpa henti. Isyana sudah agak tidak sabar. Dia berkata dengan cemas, "Ada terlalu banyak variabel, yang masing-masing membutuhkan waktu lama untuk dipahami. Perubahan yang sangat cepat, hanya ada heksagram lain dalam sekejap mata. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya." Mendengar ini, Tama segera mengeluarkan ponselnya dan menyalakan rekaman video, lalu berkata, "Nona, jangan khawatir, aku akan memotret semua perubahan ini. Dan jika tidak berhasil, kamu dapat memahaminya secara perlahan saat kamu kembali." Isyana menggelengkan kepalanya dan berkata, "Gambar heksagram telah mengalami perubahan drastis berulang kali. Dan semuanya dibingkai dalam situasi heksagram yang bergetar. Yang menunjukkan bahwa heksagram utama dan heksagram tamu tertahan dan terperangkap satu sama lain. Tidak peduli siapa yang melepaskan heksagram, mereka semua meminta bantuan kita. Lagi pula, ada sedikit perasaan familiar yang tidak bisa aku gambarkan." "Bantuan?" Tama mengerutkan kening. "Kamu dan aku baru saja tiba di sini. Siapa yang tiba-tiba meminta bantuan kita?" Isyana bergumam, "Itu bukan manusia. Tidak ada seorang pun di heksagram." Tama mengusap pelipisnya. "Aku hampir bingung denganmu. Tidak ada siapa-siapa. Apa yang meminta bantuan kita?" Isyana menatap awan gelap yang selalu berubah dan berbisik, "Aku belum menemukan jawabannya. Itu bukan orang. Siapa orangnya, atau apa wujudnya?" Pada titik ini, dia tiba-tiba berseru, "Ah, jadi begitu?" Tama buru-buru bertanya, "Ada apa?" Isyana langsung menangis. Dia menunjuk ke tanah kosong di bawah kakinya, sangat bersemangat, dan berkata dengan sangat gugup, "Aku tahu siapa yang meminta bantuan. Itu dia, itu Ibu Puca." Tama semakin bingung saat mendengar jawaban ini. Bukankah Ibu Puca gagal mengatasi kesengsaraan 300 tahun yang lalu? Bagaimana dia bisa meminta bantuan kita sekarang? Dan itu hanya sebatang pohon. Bisakah itu menarik awan gelap di langit untuk meminta bantuan kita? Isyana bergumam, "Tuan Muda ragu, aku tidak tahu alasannya. Tapi aku bisa merasakannya, perasaan familiar itu adalah ibu dari Puca." Tama berkata, "Oke, anggap saja apa yang kamu katakan itu benar. Memang Ibu Puca lah yang meminta bantuan kita melalui awan. Tapi sebenarnya apa yang dia ingin kita lakukan? Bagaimana kita bisa membantunya?" Isyana juga sedikit cemas. "Aku tidak tahu, aku hanya dapat melihat bahwa dia sedang meminta bantuan. Heksagram yang selalu berubah ini memberiku perasaan bahwa dia terjebak dalam heksagram yang bergetar ini dan tidak dapat melepaskan diri. Tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Ia tidak memberitahuku apa yang harus aku lakukan untuk membantunya." Saat ini, awan gelap menjadi semakin tebal. Dan awan gelap yang sangat besar mulai mengembun menjadi bola dan mulai tenggelam perlahan. Udara sudah penuh dengan uap air lembab.
dan tekanan udara sepertinya mulai turun dengan cepat. Isyana tidak memiliki basis kultivasi, sehingga pernapasannya terasa sedikit sulit saat ini. Dan ekspresinya menjadi semakin cemas. Jarang sekali dia kehilangan ketenangannya dan terus menginjak-injak. Jika dia akan dilahap olehnya. Jika dia tidak bisa memikirkan tindakan balasan, dia mungkin tidak akan pernah bisa menyelamatkannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.